Welcome back the Krema Podcast Obama Special Episode. Obrolan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada special episode, bakal asik nih. Bakal seru juga nih Kak pembahasannya. Semalam tuh seru banget gak sih Kak? Ada UI Fest. Lihat gak sih? Aku lihat juga dong dan ikut nge-gigs juga. Oh iya, gimana kabar kalian setelah melewati hari yang penuh lelah, letih, lesu, tetap semangat kan? Pada episode kali ini, kita kedatangan tamu spesial nih. Spesial pakai banget nih Kak. Nama juga Krema Obama Special Edition. Bintang tamu kali ini dari sesosok pemimpin yang tegas dari KMUII. Mungkin sebagian pendengar gak asing sama orang-orang ini, orang yang terkenal di KMUII. Sebelum itu kita perkenalan diri dulu kali ya Kak. Nggak lupa kan, aku Wiku. Dan aku Diva. Penasaran gak sih kira-kira siapa bintang tamunya? Mungkin boleh kenalan dulu kali ya. Untuk mas-mas yang korsa pakai baju korsa hitam ini, boleh kenalkan diri. Mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Iksan Adi Saputra. Saya dari Fakultas Hukum angkatan 2020 yang pada kesempatan kali ini saya diamanai sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, seperti itu. Mungkin untuk mas-mas yang pakai korsa abu-abu bisa perkenalkan diri. Oke, nama saya Muhammad Rehan, biasanya dipanggil Ray. Saya dari Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya angkatan 2020. Kebetulan diamanahi sebagai Ketua Umum Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Makasih Mas Ihsan sama Mas Ray udah hadir pada Krema Podcast Obama Special Episode ini. Kali ini kayaknya seru nih Mas. Kali ini kita ngulik-ngulik seputar kelembagaan di KMUII. Oke deh teman-teman, mungkin juga para pendengar banyak banget nih yang pengen tahu struktur kelembagaan yang ada di KMUII. Mungkin boleh dijelasin dari DPM terlebih dahulu. Baik, mungkin dari DPM sendiri ya, DPM UII itu merupakan bentuk perwakilan dari seluruh mahasiswa UII yang merupakan lembaga permusyawaratan yang berkedudukan sebagai lembaga tertinggi di lingkup KMUII. Nah, di DPM UI sendiri itu memiliki 3 fungsi utama, yaitu ada fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi legislatif, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk LEM. LEM sendiri ini kan singkatan dari Lembaga Eksekutif Mahasiswa. Dia adalah sebagai eksekutor. Dia yang menjalankan dari aturan-aturan yang dibentuk oleh Dewan Permusyawaratan Universitas. Jadi sederhananya mungkin kalau di kampus lain namanya BEM, tapi di UI namanya LEM. Nih Mas, kalau boleh tahu struktural sama tugasnya itu apa aja sih di DPM? Oke, kalau di DPM sendiri itu kita ada Ketua DPM, kemudian ada Sekretaris Jenderal, ada Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, dan Komisi 4. Untuk Ketua sendiri, dia bertanggung jawab atas keseluruhan dari kinerja Dewan Permusyawaratan. Jadi nanti seluruh DPM dari Sekjen sampai Komisi 4 itu nanti bertanggung jawab kepada Ketua Umum dalam menjalankan tupoksinya. Selanjutnya untuk Sekjen, tupoksinya apa? Yaitu dia mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang bersifat administratif kepada seluruh KMUII. Jadi nanti ketika ada proposal atau surat permohonan dana masuk, itu nanti pintunya di Sekjen, dan Sekjen akan mengecek apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian Sekjen juga nanti dia mengatur jalannya rapat pleno. Jadi di DPM itu ada yang namanya rapat pleno. Jadi setiap ada suatu hal, nanti untuk membuat suatu keputusan, itu kita melakukan forum yang namanya sidang pleno. Nanti yang memimpin itu dari Sekretaris Jenderal. Selanjutnya ada fungsi terkait inventarisir dan aset, seperti itu. Jadi aset-aset di DPM seperti nanti ada mungkin berkas-berkas LPJ, kemudian ada mungkin ruangan, itu nanti merupakan kewenangan dari Sekjen, seperti itu. Kemudian untuk menjalankan tupoksinya, Sekjen ini dibantu oleh alat kelengkapan yang bernama Direktorat Sekretaris Jenderal yang dibagi menjadi 2 divisi. Yang pertama ada media informasi, yaitu nanti yang membantu terkait mensosialisasikan hal-hal yang bersifat umum kepada mahasiswa. Itu nanti ada di DPM juga ada. Selanjutnya ada divisi arsip atau kearsipan yang nanti bertugas untuk melakukan arsip dari inventaris yang ada di DPM UI, seperti itu. Selanjutnya ada Komisi 1. Nah, Komisi 1 ini yang membidangi bidang internal di KMUII. Jadi dia bertugas untuk
mengawasi LEM atau lembaga eksekutif, selanjutnya dia berkoordinasi dengan DPM fakultas, dan dia berkoordinasi dengan lembaga khusus. Selain itu, Komisi 1 juga memiliki kewenangan untuk membuat peraturan keluarga mahasiswa. Nah, di mana dalam pembuatan PKM ini, Komisi 1 dibantu oleh alat kelengkapan yang bernama Badan Legislasi. Selanjutnya ada Komisi 2. Nah, kalau tadi Komisi 1 itu dia membawai internal, kalau di Komisi 2 itu dia yang membawai bidang eksternal. Yaitu apa? Seperti contohnya Badan Wakaf ataupun Rektorat. Nah, jadi ketika ada permasalahan-permasalahan yang menyangkut dengan mahasiswa, dengan Rektorat, itu nanti merupakan kewenangan dari Komisi 2. Seperti halnya perihal aduan terkait KKN, itu nanti mungkin dihimpun permasalahannya dari Komisi 2, kemudian diadakan rapat dengan pihak atau jajaran dari Rektorat, seperti itu. Untuk menjalankan fungsinya, Komisi 2 ini dibantu oleh alat kelengkapan bernama BKSAJ. Selanjutnya ada Komisi 3. Komisi 3 ini yang membawai bidang keuangan. Nah, jadi kan yang menarik di UI itu kita menganut student government, di mana keuangan itu dipegang langsung oleh mahasiswa dan dipegang oleh Dewan Permusyawaratan. Nah, yang membidangi itu adalah Komisi 3. Jadi ketika ada mahasiswa mengajukan dana taktis untuk hal-hal perlombaan atau kelembagaan, itu nanti pintunya ke Komisi 3. Nah, untuk menjalankan tupoksinya ini, Komisi 3 dibantu oleh alat kelengkapan bernama Badan Audit Kemahasiswaan. Nah, itu nanti fungsinya setelah duit itu turun dari Komisi 3, nanti yang mengaudit adalah Badan Audit Kemahasiswaan. Nah, yang terakhir itu Komisi 4, yaitu aset. Nah, di Komisi 4 ini dia yang memegang aset keluarga mahasiswa. Jadi di UI itu mahasiswa memiliki aset sendiri, seperti halnya SCC yang ada di Kalurang sana. Nah, itu dalam mengelola SCC, Komisi 4 dibantu oleh badan yang bernama Badan Pengelola Aset. Mungkin seperti itu kalau dari DPM. Wah, banyak banget ya tanggung jawab sama tugas-tugas yang harus dinaungi sama DPM, mau dari internal maupun eksternal KMUI. Selanjutnya kalau di LEM sendiri, itu bidang-bidangnya apa aja sih Mas? Mungkin dari proker unggulan per biro kali. Oke, kalau di LEM UI sendiri pada periode ini itu ada 7 bidang, dibagi dalam 2 koordinator, koordinator bidang internal dan koordinator bidang eksternal. Di bawah koordinator bidang internal sendiri ini ada 4 bidang. Bidangnya pertama adalah pengembangan mahasiswa. Bidang pengembangan mahasiswa ini dia bertugas untuk meningkatkan kinerja dan kualitas dari internal LEM UII. Dia juga bertugas untuk menerima mahasiswa baru. Programnya itu salah satunya adalah Pesona Ta'aruf kemarin. Nah, selain pengembangan mahasiswa, ada juga bidang kreativitas mahasiswa. Bidang kreativitas mahasiswa ini dia bertugas untuk mengakomodir UKM-UKM dan dia apa istilahnya mungkin mengembangkan kreativitas mahasiswa di UI. Prokernya selain ada visit UKM, tadi malam ada UI Fest, dan juga podcast kali ini prokernya dari Krema. Setelah Krema ada bidang kemahasiswaan. Bidang kemahasiswaan ini dia bertugas untuk melakukan advokasi internal. Jadi ketika ada permasalahan-permasalahan sebelum diteruskan ke DPM dan ke Rektorat melalui Komisi 2-nya, itu dikumpulkan melalui bidang kemahasiswaan LEM ini sendiri dulu, karena kita sebagai eksekutor. Kita kumpulkan melalui bidang kemahasiswaan, baru kita tembuskan ke Rektorat melalui Komisi 2 DPM. Terakhir di bidang internal ada bidang analisis dan riset. Dia tugasnya untuk mengumpulkan data, terus meningkatkan minat baca, tulis dari mahasiswa-mahasiswa UII. Programnya itu salah satunya itu adalah Katalis, yang dia merangkum buku kemudian dapat hadiah dan lain sebagainya. Itu dari riset dan internal. Untuk eksternal ada 3 bidang. Bidang pertama yaitu bidang kominfo, komunikasi dan informasi. Jadi bidang kominfo ini tugasnya dia mendokumentasikan, kemudian mengatur feeds Instagram, membuat konten-konten, seperti itulah. Seperti kominfo pada umumnya. Kemudian di bidang kemasyarakatan, ini adalah bidang yang dia bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kenapa? Karena di bidang kemasyarakatan ini dia punya program yaitu desa binaan. Dia membina sebuah desa. Di sana juga kemarin teman-teman kemasyarakatan itu
membuka aduan dan advokasi untuk masyarakat desa yang dia punya persoalan hukum. Seperti itu. Kemudian terakhir di bidang eksternal ada bidang jaringan dan pergerakan. Jadi bidang jaringan dan pergerakan ini tugasnya adalah untuk membangun relasi antara LEM UII dengan pihak-pihak eksternal, dengan BEM-BEM lain dari kampus-kampus lain, ataupun ketika ada isu, dia yang mengkaji isu ini dan mengeluarkan pernyataan sikap. Seperti apa? Contohnya misal seperti Rempang kemarin, terus keputusan Mahkamah Konstitusi itu dikaji oleh bidang jaringan pergerakan. Kayak gitu. Oke, sebagian dari kita ini mungkin udah pada tahu nih kalau di KMUI ini menggunakan sistem student kerja student government. Nah, bisa dijelasin lagi nggak sih apa itu sistem student government dan kerja student government itu bagaimana? Oke, jadi mungkin yang membedakan UII dengan univ-univ lain, di KMUI ini menggunakan sistem student government. Artinya apa? Artinya pemerintahan yang dikehendaki oleh keluarga mahasiswa UII itu adalah pemerintahan yang dari mahasiswa, oleh mahasiswa, dan untuk mahasiswa. Artinya mahasiswa di sini dituntut untuk memiliki kemandirian dan independensi. Artinya apa? Artinya mahasiswa yang tergabung dalam lingkup internal KMUI dia tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, baik itu dari rektorat maupun pihak-pihak lain yang di luar internal KMUI. Nah, contoh konkretnya seperti apa? Yaitu misalnya terkait dana. Jadi dana itu langsung nanti masuk ke Komisi 3. Jadi nanti Komisi 3 ini mendistribusikan keseluruhan dana sesuai dengan pos-pos yang sudah diatur melalui peraturan keluarga mahasiswa. Dan selanjutnya untuk mungkin program kerja baik dari lembaga eksekutif ataupun lembaga-lembaga lain itu juga melakukan verifikasi. Nanti verifikasinya itu nanti ke mahasiswa sendiri yaitu kepada DPM dan nanti melakukan pertanggungjawabannya juga kepada DPM. Kalau di kampus-kampus lain mungkin mereka melakukan verifikasi dan LPJ itu kepada birokrat kampus. Akan tapi untuk di UI ini tidak, karena kita menganut yang tadi yang namanya sistem student government. Lalu seperti apa pertanggungjawaban dari DPM sendiri kalau seperti itu? Nah, di DPM sendiri karena kita merupakan lembaga tertinggi, tanggung jawabnya nanti langsung kepada mahasiswa melalui mekanisme yang namanya Foraslak. Dan nanti di Foraslak itu kita datang mengundang seluruh elemen dari keluarga mahasiswa untuk kita mempertanggungjawabkan kinerja kita selama 3 bulan seperti itu. Nah nih Mas, selanjutnya aku mau dengar sih pendapat Mas tentang seberapa penting sih berlembaga di kampus itu? Nih, aku apa? Mungkin dari Mas DPM terus selanjutnya Mas ini. Kan mungkin dua orang punya pandangan berbeda. Kalau seberapa penting untuk ikut lembaga, menurutku sendiri ya itu sangat penting karena kita tadi apa? Dituntut untuk memiliki kemandirian di mana kita sudah lepas dari rektorat. Oleh karena itu peran mahasiswa dalam berlembaga itu sangat dibutuhkan. Kita kalau ada apa-apa itu puncak tertinggi itu bukan di rektorat tapi di Dewan Permusyawaratan untuk di tingkat universitas dan di Dewan Perwakilan untuk di tingkat fakultas. Jadi sangat disayangkan apabila mahasiswa belakangan ini sangat minim untuk minat berlembaga seperti itu. Kemudian benefit apa yang bisa didapat dalam berlembaga? Mungkin salah satunya ada teamwork atau kerja tim. Kan kita kalau berlembaga nggak mungkin kerja sendiri, pasti ada tim bersama dengan teman. Nah, di situ kita dilatih untuk manajemen tim yang baik, untuk bersama dengan teman-teman yang baik seperti apa. Selain itu juga ada yang namanya manajemen konflik. Kan kita berlembaga banyak orang, pasti ada tuh konflik. Nah, kita di sana dengan kita berlembaga pasti kita dituntut untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, itu nanti akan meningkatkan skill kita dalam manajemen konflik itu sendiri. Seperti itu. Mungkin dari Mas Rehan ada pendapat pribadi. Oke, kalau bicara seberapa penting berlembaga di UI itu cukup subjektif. Kenapa? Karena setiap orang ini pasti dia punya preferensi masa depan yang berbeda, dia punya kebutuhan yang berbeda, punya minat dan bakat yang berbeda. Cuman yang pasti ada satu hal yang itu sulit didapatkan di tempat lain seperti di magang dan lain sebagainya, yang itu hanya bisa didapatkan di lembaga UII. Apa? Adalah kemampuan untuk kita bisa beradaptasi dan menyelesaikan konflik tanpa menimbulkan konflik baru.
gimana ada tekanan dari bawah, ada tekanan dari atas, tapi kita bisa keluar dari sana dengan membuat solusi-solusi yang tidak menimbulkan masalah baru. Kalau bahasanya Mas Iksan tadi adalah manajemen konflik, atau bahasa yang umum dipakai mungkin problem solving. Selain itu, public speaking juga pasti akan diasah. Nggak ada ceritanya ketika kita berorganisasi kemudian kita sering berbicara di depan forum, public speaking kita tidak terasa, pasti akan terasa. Itu mungkin ya 2 contoh lah kenapa berlembaga di UI itu penting. Selebihnya pasti banyak. Dalam arti dalam lembaga kita bisa dapat banyak pembelajaran ya, impactnya juga banyak ya yang masuk ke dalam pribadi mungkin. Betul. Para pendengar tahulah kalau di dalam lembaga itu banyak banget kegiatan. Mungkin teman-teman ingin tahu proses support dana kegiatan mahasiswa dari LEM dan DPM itu bagaimana? Mungkin dari Mas DPM dulu bagaimana? Kalau support dana ya tentu kita ada pos sendiri terkait dana itu, namanya pos taktis seperti itu. Jadi nanti sesuai dengan PKM nomor 7 tahun 2018 itu nanti ada beberapa macam pos taktis. Salah satunya ada kegiatan mahasiswa yang lomba atau mengikuti kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu juga bisa, atau ada lembaga-lembaga yang mengadakan event. Nah itu nanti bisa diajukan ke Dewan Pemusyawaratan melalui Komisi 3 untuk mengajukan dana taktis. Nanti caranya tinggal membuat surat permohonan dana, dilampirkan dengan proposal kegiatan. Nanti ketentuannya mengikuti aja dari PKM nomor 7 tahun 2018 itu nanti bisa diserahkan seperti itu. Oke, untuk tanggapan dari Mas Ray itu bagaimana proses support dana kegiatan mahasiswa dari LEM? Oke, kalau untuk LEM sendiri kita itu sudah dapat jatah dari DPR. Jatahnya berupa apa? Berupa dana triwulan yang itu diberikan setiap 3 bulan sekali. Nah, dana triwulan ini kita gunakan untuk menjalankan proker kita dan kita bagikan kepada UKM-UKM. Karena kebetulan UKM-UKM ini kan memang di bawah LEMU, di bawah bidang krema. Nah, di luar dari dana pasti itu, dana jatah kita, itu ada kita bisa mengajukan dana tambahan. Kalau misalkan kita punya proker-proker yang itu dana dari triwulan ini tidak menutup, tidak mencukupi, kita bisa mengajukan dana kembali ke DPM. Itu lewat dana apa namanya dana taktis seperti yang dijelaskan sama Sekjen tadi. Mas, dalam memimpin sebuah lembaga itu pasti ada pro dan kontra. Ada nggak sih Mas selama memimpin di lembaga terutama kayak UI kesulitan atau tantangan? Mungkin dari yang lebih tinggi Mas DPM. Kalau tantangan atau dinamika itu pasti ada. Contohnya di DPM UI sendiri itu kita memiliki kendala yaitu keterbatasan jumlah personil atau jumlah orangnya. Apabila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya jumlah dewan itu ada 20 sampai 24, sedangkan di tahun ini itu kita hanya 9 tambah 1 mandataris. Jadi kita tuh setengahnya aja nggak ada dari tahun kemarin. Nah lalu mitigasinya gimana? Mitigasinya dari kita di Dewan Pemusyawaratan yaitu dengan memperkuat alat kelengkapan yang ada. Jadi kita perkuat baliknya, kita perkuat DSJ, kita bentuk BKSAJ, kita perkuat BAK, kita perkuat BPA seperti itu. Agar apa? Agar meskipun kita orangnya sedikit, akan tetapi kita tetap bisa menjalankan amanah yang melekat pada kami dengan sebaik-baiknya seperti itu. Mungkin dari Mas Rehan, pas memimpin itu gimana sih kan karena LEM itu benar-benar dikenal semua mahasiswa gitu. Oke, sebenarnya ketika kita berorganisasi, tujuan kita pasti adalah cari masalah. Kenapa kayak gitu? Karena dari masalah-masalah ini kemudian kita bisa terbiasa, kita bisa bergesekan. Kalau bahasanya Tan Malaka mungkin terbentur ya. Ya, dari masalah-masalah itu kita bisa kemudian beradaptasi dengan lingkungan kita. Kita bisa keluar menjadi manusia baru. Jadi dinamika masalah pro dan kontra itu sebuah hal yang biasa dalam organisasi, dalam kelembagaan. Itu jangan dijadikan sebagai hal yang membuat mental kita ciut, hal yang membuat kemudian kita tidak percaya diri. Tapi buat itu sebagai evaluasi supaya ke depannya ketika ada masalah-masalah yang serupa kita udah gak kaget. Oh, aku udah pernah kayak gini, jadi santai aja. Oh, dulu aku udah pernah ngadepinnya kayak gini. Oh, berarti selesai solusinya itu kayak gini. Kayak gitu aja. Semua masalah, semua
dinamika yang terjadi, anggaplah itu sebagai makanan kita, makanan bagi jiwa kita, untuk membuat kita terlahir menjadi manusia baru yang lebih progresif. Gitu. Nih, mungkin dari teman-teman pendengar ingin join lembaga di KM UI, apakah ada syarat dan ketentuan untuk join di KM lembaga UI? Mungkin dari Mas DPM dulu. Oke, kalau di DPM itu kita ada syarat minimal itu semester 5 dan syarat maksimal itu di semester 7. Itu sesuai dengan PKM Pemiluan nomor 1 tahun 2023 ini. Nah, untuk mekanismenya sendiri seperti apa? Jadi nanti ada pemiluan atau pemilihan wakil mahasiswa yang diselenggarakan oleh teman-teman dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Nah, jadi teman-teman yang ingin bergabung ke DPM nanti bisa mengikuti rangkaian yang ada yang ditentukan oleh KPU, kemudian nanti akan ada ambang batas. Jadi kalau di DPM itu ada ambang batas suara, seperti halnya di UNIF itu kemarin kita 230 ya. 230 nanti kalau sudah memenuhi ambang batas nanti akan disumpah, kemudian nanti akan melaksanakan sidang umum namanya. Nah, sidang umum itu nantinya akan membahas terkait peraturan dasar keluarga mahasiswa, garis besar keluarga mahasiswa, kemudian kita nanti akan membahas terkait mungkin struktural dari DPM itu sendiri dan mungkin akan menentukan mandataris seperti Mas Rayhan ini. Nah, jadi Mas Rayhan ini juga merupakan DPM dulunya dan kita mandatariskan menjadi ketua LEM seperti itu. Oke, selanjutnya untuk klaim sendiri bagaimana? Oke, sebenarnya kalau LEM sendiri itu pasti tiap periode, tiap ketua itu punya kebijakannya masing-masing. Dia punya caranya masing-masing untuk menyeleksi. Cuman yang pasti biasanya akan selalu ada open recruitment. Akan ada open recruitment untuk calon-calon staf dari lembaga eksekutif mahasiswa. Di periode masing-masing ketua ini ada perbedaan-perbedaan mungkin dalam indikatornya, dalam parameternya untuk menentukan siapa yang layak, siapa yang enggak untuk menjadi bagian dari lembaga eksekutif. Sorry, bukan enggak layak, belum layak mungkin. Jadi kalau misalkan di periode kali ini kemarin itu saya menambahkan ada FGD untuk menerima calon anggota baru. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat mana teman-teman orang-orang yang dia punya pemikiran kritis, dia yang bisa berargumen dengan kuat. Itu salah satu contohnya. Tapi nanti pasti juga ada tes wawancara untuk menentukan, oh orang ini cocoknya di sini, orang ini cocoknya di sini, kayak gitu. Oh iya, teman-teman, kita ini udah mau masuk akhir periode bulan Desember. Mungkin dari Mas Rehan, Mas Ihsan, ada nggak sih harapan untuk calon-calon anggota lembaga yang akan naik gitu di periode 2024? Mungkin dari Mas Ihsan dulu. Oke. Mungkin saran saya mungkin dari secara umum ya kepada mahasiswa secara umum mungkin ditingkatkan lagi minat berlembaganya. Ayo kita ramai-ramai mendaftar baik itu di DPM fakultas ataupun di DPM universitas. Karena sayang gitu loh, kita student government, mahasiswa ini perannya sangat dibutuhkan, tetapi dari mahasiswa sendiri perannya sangat sedikit seperti itu. Apalagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini, periode ini, itu kita setengahnya aja nggak sampai. Harapan saya ke depannya itu yang daftar bisa 30 atau bahkan 50 orang seperti itu. Agar apa? Agar lebih demokratis, lebih ramai di sini di universitas seperti itu. Jadi nanti pemikirannya nggak cuma 10 orang, tapi 50 kepala ini memikirkan yang terbaik untuk KMUII. Nah, kemudian harapannya setelah teman-teman ini berkesempatan untuk berproses di Dewan Permusyawaratan Universitas ataupun di Dewan Perwakilan Fakultas nantinya, mungkin yang pertama itu nanti adalah tanggung jawab. Nah, jadi ketika teman-teman diberikan amanah yang besar, teman-teman harus siap juga untuk mempertanggungjawabkannya seperti itu. Mungkin dari saya. Kalau dari Mas Ryan sendiri, ada harapan untuk LEM mungkin menjadi lebih baik yang akan datang-datang? Sebenarnya sederhana aja. Saya rasa nggak ada manusia yang dia ingin menjadi manusia kerdil. Semua manusia ingin menjadi manusia yang besar. Tapi pertanyaannya, manusia yang besar itu seperti apa? Manusia besar itu manusia yang dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia tidak lagi cuma bicara tentang kepentingan pribadinya, kepentingan individunya. Lebih luas dia bicara tentang masyarakat di sekitarnya, tentang orang-orang di sekelilingnya. Bahkan mungkin untuk manusia pada umumnya. Jadi ketika teman-teman berproses di lembaga, niatkanlah itu untuk menebar kemanfaatan, bukan untuk kepentingan pribadi.
terlepas dari apapun golongannya, apapun latar belakangnya, ketika dia adalah manusia, perlu diingat dia adalah sama-sama makhluk yang diciptakan oleh Allah sama seperti kita. Jadi lihatlah dari sisi itu, jangan melihat dari latar belakang sehingga kita tidak membeda-bedakan mereka. Kebermanfaatan yang semakin luas itu semakin baik. Kalau katanya hadis mungkin khairunas anfa'uhum linnas. Wah. Keren. Wah, seru banget ya perbincangan spesial episode Seru kali banget ini. nih. Dengan bintang tamu yang menarik dari pemimpin KMUI dan juga terkenal. Oke, mungkin dari teman-teman yang tertarik untuk menjadi bagian dari lembaga. Pantauin aja Open Recruitment Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dan Dewan Permusyawaratan Universitas Islam Indonesia di IG LEM UI dan DPM UII. Oke, mungkin itu aja podcast kali ini. Mungkin juga dari teman-teman ingin mendengar seputar tentang UI atau tentang mahasiswa berprestasi lainnya, jangan lupa dengarkan Krema Podcast Obama next season. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.